Hey hey hey, it's me again, Salma. Kali ini kita akan bahas materi tentang penggunaan will dan be going to. Sebenarnya, will dan be going to ini memiliki arti yang sama, yaitu akan, tapi penggunaannya berbeda. Oke, sekarang yuk kita bahas. Nah, di sini sudah ada beberapa fungsi dari will. Yang pertama, will ini bisa digunakan untuk rapid decision atau keputusan secara singkat. Contoh kalimatnya, I will buy some food. Nah, bisa terlihat dari kata will yang ada dalam kalimat ini, artinya aku mengambil keputusan secara cepat ingin membeli sebuah makanan. Selanjutnya, jika kalian ingin menawarkan bantuan kepada orang lain, bisa juga menggunakan will. Contoh kalimatnya, I will help you carry the bag. Aku akan bantu kamu membawa tasnya. Selanjutnya, will bisa juga digunakan untuk merespon pada komplain orang lain. Contoh kalimatnya, I will make sure they will call you. Artinya, aku akan meyakinkanmu bahwa mereka akan menelponmu segera. Selanjutnya, will bisa digunakan juga jika teman-teman Sunbrain ingin meminta pertolongan. Contoh kalimatnya, will you help me? Bisa terlihat di sini ada kata will dan tetap diikuti oleh verb 1 seperti contoh-contoh sebelumnya. Selanjutnya, will bisa digunakan jika teman-teman Sunbrain ingin menggunakan atau mengatakan suatu janji kepada teman atau siapapun. Contoh kalimatnya, I will make you a cup of tea. Terlihat ya di sini, aku akan buatkanmu secangkir teh. Ada kata will dan juga verb 1. Selanjutnya, will bisa digunakan untuk mengancam atau threat. Contoh kalimatnya, I will call the police if you still following me. Nah, di sini terlihat bahwa aku merasa terancam oleh kamu yang mengikuti aku, sehingga aku akan menelpon polisi. Nah, jadi teman-teman Sunbrain bisa menggunakan kata will ini untuk mengancam. Selanjutnya, ada fungsi refusal atau menolak. Contoh kalimatnya, I will not go to the party. Oke, walaupun di sini ada kata not, tapi penggunaannya tetap sama ya, ada will dan juga verb 1. Oke, aku punya tips untuk teman-teman Sunbrain, yaitu brainwaves. Jadi, penggunaan will ini selalu memiliki rumus yaitu subjek, diikuti will, diikuti juga dengan verb 1. Dan juga, will ini biasanya untuk menyatakan peristiwa yang prediksi kejadiannya itu antara 0 sampai 50%. Atau bisa juga will ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang tidak akan terjadi sepenuhnya gitu. Jadi hanya prediksi secara singkat saja. Nah, jangan lupa ya, brainwaves ini untuk penggunaan will adalah subjek, diikuti will, diikuti verb 1. Atau will ini digunakan untuk memprediksi suatu kejadian antara 0 sampai 50%. Oke, supaya teman-teman Sunbrain lebih paham, sekarang ayo kita bahas soal. Kita baca dulu. Would you like orange juice or watermelon juice? I bla 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 orange juice. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat soal ini adalah tentang conversation atau percakapan dalam memesan menu. Bisa dilihat di sini ada mau pilih orange juice atau watermelon juice. Kesimpulannya, dari soal ini artinya adalah dalam waktu singkat. Jadi, jangan lupa teman-teman Sunbrain, dalam waktu singkat berarti kita bisa menggunakan kata will, bukan be going to. Karena apa? Be going to biasanya memiliki prediksi antara 51% sampai 100%. Atau kemungkinan besar pasti terjadi. Nah, sekarang kita lihat opsinya. Di sini ada will had, am going to, will have, dan am gone to. Di sini sudah jelas, opsi A, will had.
Will seharusnya dipasangkan dengan verb 1. Sudah pasti salah. B. Am going to. Sudah aku jelaskan tadi, tidak menggunakan be going to untuk menjawab soal ini. Jadi, salah juga. Untuk C. Will going to. Salah juga karena will tidak bisa dipasangkan dengan ing dalam kata going. Selanjutnya, ada will have. Nah, di sini jawaban yang paling tepat karena will diikuti dengan verb 1, yaitu have. Bisa melengkapi kata I will have orange juice. Sementara jawaban E juga kurang tepat karena di sini ada gone, yaitu verb 3, jadi kurang tepat. Maka jawabannya adalah D. Sekarang kita akan bahas be going to. Sama halnya dengan will, be going to memiliki arti juga, yaitu akan. Tapi penggunaannya berbeda, yaitu yang pertama untuk menyatakan plan atau rencana. Contoh kalimatnya, I'm going to go to Bali with my sister next week. Artinya aku akan pergi ke Bali bersama saudara perempuanku minggu depan. Jelas ya, di sini adalah rencana yang sudah dibuat jauh hari. Yang kedua, penggunaan be going to ini bisa untuk menyatakan evidence, sign, atau prediction. Yaitu contoh kalimatnya, the score is 3-0. My friend is going to win. Jelas ya, di sini ada prediksi, ada skor 3-0, dan dari kalimat ini menyatakan temanku akan menang. Begitu. Jadi, aku punya tips untuk teman-teman Sunbrain, yaitu brainwaves. Jadi, penggunaan be going to ini selalu memiliki rumus subjek diikuti to be, diikuti lagi dengan going to, dan dilanjutkan dengan verb 1. Nah, lain dengan will, be going to ini memiliki prediksi kejadian 51% sampai 100%. Jadi, ibaratnya be going to ini bisa digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sudah pasti terjadi. Oke, jangan lupa brainwaves-nya. Untuk penggunaan be going to selalu memiliki pola, yaitu subjek, diikuti to be, diikuti going to, diikuti dengan verb 1. Dan memiliki prediksi kejadian 51% sampai 100% atau yang pasti sudah terjadi. Sekarang, ayo kita bahas soal. Sekarang kita akan bahas soal lagi. Yuk kita baca. What are your plans for the weekend? I blah 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 to the beach with my boyfriend. Di sini adalah bentuk percakapan. Selanjutnya, kita cari kata kuncinya. Di sini ada kata plans atau rencana. Dari kalimat, apa rencanamu untuk weekend ini? Selanjutnya dijawab dengan rencana dari si B. Aku punya rencana untuk pergi ke pantai dengan pacarku. Nah, karena sudah jelas bahwa di sini kata kuncinya adalah rencana atau plan, ingat lagi teman-teman Sunbrain, ciri plan adalah merupakan penggunaan untuk be going to. Jadi, bisa kita cari dari opsi jawabannya. Untuk opsi A, will go, sudah jelas salah karena tidak ada to be. Yang B, ada am going to go, ini benar. Selanjutnya untuk C, D, E, kurang tepat karena di sini tercampur dengan verb 3 dan juga ada yang tidak dilengkapi dengan to be. Maka jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. The sky looks cloudy. I blah blah blah. My umbrella in my bag. Kita pahami dulu artinya. Langit terlihat berawan. Aku akan menyimpan payungku di tas. Nah, di sini adalah prediksi. Kita bisa lihat di awal kalimat, the sky looks cloudy. Berawan. Selanjutnya ada tanda-tanda atau suatu aksi yang dilakukan dari aku untuk menyimpan payung. Jadi, di sini pasti sudah dilakukan dengan subjek, yaitu aku. Maka, kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat ini menggunakan be going to. Kita lihat opsi jawabannya. Di sini ada will put, sudah pasti salah karena tidak menggunakan to be.
Selanjutnya, ada am going to put. Di sini merupakan pola dari be going to, karena ada to be yaitu am, diikuti dengan going to dan verb 1. Selanjutnya, opsi C. Di sini ada will to put. Nah, di sini polanya salah ya teman-teman Sunbrain, jadi bisa kita eliminasi. Untuk opsi D, ada going to. Di sini juga kurang tepat karena tidak memiliki makna yang berhubungan dengan soal. Jadi bisa kita eliminasi. Selanjutnya untuk opsi E, am going to put, di sini juga salah karena seharusnya akan itu tidak menggunakan verb 3. Maka jawabannya adalah B. Sekian penyampaian materi dari aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk mengerjakan TBI teman-teman Sunbrain nanti. Jangan lupa juga brainwaves yang sudah aku sampaikan pada penyampaian materi tadi. Semangat terus ya teman-teman Sunbrain. Sekarang waktunya aku, Salma, pamit dulu. Have a good day. Salam Sunbrain.